Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Putri dengan NIM 2401113779 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu menurut Anda apa urgensinya mempelajari hukum administrasi negara dalam konteks keilmuan administrasi publik? Langsung menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu menurut saya sendiri mempelajari hukum administrasi negara atau yang bisa kita sebut dengan HAN itu sangat penting dalam konteks administrasi publik karena hukum itu menjadi landasan bagi setiap tindakan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, seorang administrator publik itu kan tidak hanya mengelola organisasi maupun memberikan pelayanan, tetapi seorang administrator itu harus memahami batasan-batasan dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dengan mempelajari HAN ini, mahasiswa administrasi publik itu dapat memahami hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintah itu dapat berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan juga transparansi. Selain itu juga, pemahaman terhadap HAN ini membantu aparatur pemerintah dalam menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah itu berdasarkan dasar hukum yang jelas. Nah, dalam konteks administrasi publik modern, HAN ini tuh juga penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa kita sebut dengan good governance. Karena hukum itu kan sebagai alat pengawasan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus sebagai jaminan perlindungan hak-hak masyarakat. Nah, oleh karena itu saya memandang bahwa HAN ini sebagai salah satu ilmu dasar yang wajib dipahami oleh mahasiswa dan praktisi administrasi publik agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu tujuan hukum administrasi negara atau HAN adalah menjamin adanya aparatur negara yang bonafit atau profesional. Jelaskan maksudnya. Menurut saya maksud dari tujuan hukum administrasi negara atau HAN adalah menjamin adanya aparatur negara yang bonafit atau profesional. Itu maksudnya adalah agar pejabat atau aparatur pemerintah itu dalam menjalankan tugasnya, fungsinya, kewenangannya itu berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun pertimbangan yang bertentangan dengan hukum. Nah, aparatur yang profesional itu adalah harus memiliki kompetensi, integritas, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, efektif, dan transparan. Nah, HAN ini juga memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, wewenang, dan batasan tindakan aparatur negara. Nah, dengan adanya aturan ini, setiap keputusan atau administrasi yang diambil oleh aparatur negara itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tuh untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, terus tindakan sewenang-wenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan masyarakat serta negara. Itu HAN juga mengatur mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap tindakan pemerintah. Nah, contohnya jika seorang pejabat itu melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum, maka terdapat mekanisme hukum yang dapat mengkoreksi atau bahkan membatalkan tindakan tersebut. Nah, dengan adanya ini, aparatur negara itu terdorong untuk melakukan pekerjaan yang lebih disiplin, hati-hati, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Nah, aparatur negara yang bonafit itu juga dituntut untuk memahami prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah seperti asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum.
Nah, pada praktiknya prinsip-prinsip ini tuh dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyelenggaraan pemerintah agar masyarakat ini memperoleh pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif. Nah, secara keseluruhan, profesionalisme aparatur negara itu tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis pekerjaannya, tetapi juga sikap etis dan moral dalam menjalankan amanah jabatan. Nah, inilah yang berperan dalam membangun budaya birokrasi yang menjunjung tinggi etika publik, pelayanan kepada masyarakat, serta kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, tujuan HAN itu menciptakan aparatur negara yang bonafit pada dasarnya adalah untuk mewujudkan birokrasi yang kompeten, berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintah secara efektif demi tercapainya good governance. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu, sebagai alat tertib hukum, HAN itu merupakan alat pemerintah untuk melayani dan mengatur kepentingan masyarakat. Ini jelaskan maksudnya. Menurut saya, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa hukum administrasi negara ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur setiap tindakan dan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Nah, HAN ini menjadi pedoman agar setiap tindakan pemerintah itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Yang sebagai alat pelayanan, HAN ini tuh memberikan landasan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan publik seperti pembuatan KTP, perizinan usaha, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Nah, dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat itu dapat memperoleh pelayanan yang adil, transparan, serta tidak diskriminatif. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa HAN ini membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara efektif. Selanjutnya, selain sebagai alat pelayanan, HAN ini juga berfungsi sebagai alat pengaturan. Melalui HAN, pemerintah itu memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, HAN juga membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang. Dengan demikian, HAN ini tuh berperan penting dalam menciptakan hubungan yang seimbang antara pemerintah dan juga masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah, sekian atas jawaban-jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.